Dahulu, suara adalah barang mewah. Di negeri ini, rindu tidak bisa dikirim lewat satu ketukan jempol. Ia harus diperjuangkan. Ia harus berjalan berkilo-kilometer, berdiri di bawah terik matahari, dan mengantri di balik punggung orang-orang yang juga sedang sekarat karena rindu. Sebelum layar sentuh memenjarakan mata kita, ada sebuah tempat, sebuah kota kayu dan kaca, yang menjadi saksi bisu jutaan para perantau mengadu pada orang tua. Para kekasih saling mengikat janji. Air mata, tawa, dan tangis yang kini entah menguap kemana. Bayangkan sebuah masa di mana rindu itu benar-benar terasa berat. Bukan karena gombalan Dilan, tapi karena memang susah sekali untuk menyampaikannya. Selamat datang kembali di Lorong Waktu. Era di mana suara memiliki harga, dan waktu adalah musuh yang paling nyata. Kita tidak akan membahas gadget canggih di tanganmu. Kita akan mundur ke masa ketika menghubungi seseorang butuh perjuangan fisik, butuh antre, dan butuh uang receh. Ingatkah kamu masa sebelum setiap orang punya nomor pribadi? Masa di mana komunikasi suara adalah barang mewah? Mari kita putar ulang kaset kenangan tentang pahlawan komunikasi kita di masa lalu. Dari telepon koin pinggir jalan, hingga menjamurnya warung telekomunikasi, atau yang kita kenal dengan sebutan wartel. Sebelum wartel merajalela, raja jalanan adalah telepon umum koin. Ingat bentuknya? Kotak biru atau oranye yang sering kita temui di perempatan, depan pasar, atau terminal. Ia berdiri kaku di sudut-sudut jalan yang berdebu. Dialah sang pionir, tempat di mana jari-jari kita menari di atas tombol yang keras, berharap suara di seberang sana menjawab sebelum koin terakhir terjatuh. Punya pacar atau kerabat di luar kota saat itu adalah ujian kesabaran. Antrean mengular. Kamu harus rela berdiri panas-panasan menunggu orang di depanmu selesai curhat. Koin ditelan. Ini momen paling bikin sakit hati. Koin masuk, suara tidak tersambung, dan koinnya nggak balik. Vandalisme, gagang telepon yang bau pesing, tombol yang keras, sampai trik nakal anak-anak nakal zaman dulu yang melubangi koin pakai benang supaya bisa dipakai berulang kali. Telepon umum itu ikonik, tapi menyiksa. Kita butuh sesuatu yang lebih privat, lebih nyaman, dan pastinya nggak perlu bawa sekantong uang receh. Di tengah keterbatasan itu, muncullah solusi yang mengubah wajah kota di Indonesia, wartel. Awalnya, memiliki telepon rumah itu sulitnya minta ampun. Daftar ke Telkom antrenya bisa berbulan-bulan bahkan tahunan. Dan perlu diingat, tidak semua kalangan mampu punya telepon rumah. Maka wartel hadir sebagai penyelamat. Tiba-tiba ruko-ruko disulap jadi deretan bilik kecil. Istilah kerennya KBU, Kamar Bicara Umum. Di sini kamu nggak perlu lagi panas-panasan. Kamu dapat privasi. Ada sekat kaca atau triplek yang memisahkanmu dengan penelpon sebelah. Bisnis ini meledak. Dari kota besar sampai kota kecamatan, pasti ada wartel. Siapa yang punya ruko strategis? Buka wartel adalah jalan ninja menjadi orang kaya baru saat itu. Kenapa? Karena kebutuhan orang untuk ngobrol itu tak terbendung. Nah, mari kita bahas hal-hal kecil yang pasti bikin kamu senyum sendiri kalau ingat. Masuk ke wartel itu ada SOP-nya. Kamu masuk, senyum sama mbak atau mas operator, lalu ditanya, mau lokal atau interlokal mas? Lalu kamu diarahkan, silakan di KBU 3 ya. Masuklah kamu ke bilik sempit berukuran 1 kali 1 meter itu. Baunya khas, campuran bau pembersih lantai, asap rokok pengunjung sebelumnya, dan aroma kertas panas. Hal yang paling horor di wartel bukanlah hantu, tapi display argometeran. Begitu suara di seberang menjawab, halo, angka di layar kecil itu mulai berjalan. Tak, 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 setiap detiknya adalah uang. Lokal. Masih santai, angkanya pelan. Interlokal atau SLJJ, angkanya lumayan ngebut. SLI,
Sambungan langsung internasional. Ini kelas sultan. Angkanya lari seperti kuda. Ada sensasi adrenalin saat kamu bilang, "Udah dulu ya, uangku habis." Sambil ngelirik argo yang sudah menyentuh angka Rp3.000, nominal yang besar untuk uang jajan anak sekolah waktu itu. Wartel adalah saksi bisu jutaan cerita cinta jarak jauh atau LDR. Ingat diskon tarif malam? Di atas jam 9 atau jam 11 malam, tarif interlokal jadi lebih murah, diskon 50-70%. Maka wartel akan penuh sesak oleh pejuang cinta di jam-jam kalong ini. Mereka rela begadang demi mendengar suara pacar di seberang pulau dengan biaya yang lebih masuk akal. Di bilik sempit itu, janji setia diucapkan, pertengkaran diredam, dan kerinduan dituntaskan. Selesai menelpon, kamu keluar bilik, menghampiri operator. Suara printer dot matrix berbunyi, nyik, krek-krek. Keluar secarik struk berlubang-lubang pinggirnya. Kamu bayar, dan rasanya lega banget. Namun, tidak ada yang abadi. Masuknya era milenium, munculnya handphone Nokia sejuta umat, kartu perdana yang makin murah, dan sinyal yang makin luas, pelan-pelan membunuh wartel. Satu persatu bilik itu kosong. Wartel yang dulu jadi tempat curhat rahasia, kini berubah jadi gudang, warnet, atau toko pulsa. Wartel bukan sekedar tempat menelpon. Ia mengajarkan kita betapa mahalnya sebuah percakapan. Ia mengajarkan kita untuk menghargai setiap detik suara orang yang kita sayang, karena setiap detiknya benar-benar ada harganya. Siapa di sini yang pernah naksir mbak atau mas penjaga wartel? Atau pernah nangis di pojokan KBU karena diputusin pacar via interlokal? Tulis kenangan kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah bernostalgia bersama. Jangan lupa like dan subscribe untuk kisah nostalgia teknologi berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.